Constant Savior, never changing. I know you love me, in you I find all I need. Present Savior, right here with me. I long just to know you. Your presence is all I need. Worthy, O God. Worthy of our worship, for you are faithful. Honor and devotion we bring to our love and King. You're my present Savior, present Savior, right here with me. I long just to know you. Your presence is all I need. Worthy of our worship, for you are faithful. Honor and devotion we bring to our love and Shalom, puji nama Tuhan jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berbuat bakti kepada Dia. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Biarlah Tuhan sebentar kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami, dan sekiranya itu boleh menyukakan hati Engkau, karena kami meyakini Tuhan Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Bapa. Mari kuduskan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga setiap persembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang benar di hadapan Engkau. Kami meyakini Tuhan Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami meyakini kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan suasana surga. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa di dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jika saat ini kita menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan di dalam setiap kehidupan kita, itu sangat berpengaruh di dalam setiap hidup, baik itu anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi satu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa akan menjaga kita, bahkan Tuhan senantiasa yang akan mengenyangkan kita. Itulah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian pada saat ini.
musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Puji nama Tuhan. Jika pujian boleh menguatkan kita bahwa Tuhan yang akan memelihara kita seumur hidup kita. Biarlah pujian ini boleh menguatkan pada saat ini kita boleh menghadapi segala situasi. Bahwa Tuhan berjanji selalu menolong dan menjaga di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sehelai rambut di kepala kita tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Sehingga kita dijadikan sebagai umat pemenang. Kita boleh menang bersama Tuhan. Apapun boleh datang. Tetapi janji Tuhan bahwa kita akan menang bersama Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Amin Tuhan, haleluya. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Kita sama-sama katakan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Amin Tuhan, amin. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Amin. Kita ada di pihak Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku
nama Tuhan. Tuhan Yesus di pihakku, siapakah yang menjadi lawan kita? Pujian sekolah minggu mengatakan tidak ada. Puji nama Tuhan, suatu kemenangan yang boleh kita terima jika saat ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kita. Pujian demi pujian boleh menguatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Biarlah saat ini kita boleh membuka setiap hati kita. Biarlah kita boleh berserah penuh di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini boleh ambil alih seluruh hidup kita. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Dan kita boleh merasakan hadirat-Nya yang tetap menguatkan kita pada saat apapun juga. Dan apapun yang menimpa dalam hidup kita, yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati itu jamahan. Amin Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus.
Biarlah saat ini kita membuka hati kita buat jamahan Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Biarlah kita boleh menikmati hadirat-Nya pada saat ini. Haleluya. Izinkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita. Supaya Tuhan memulihkan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya haleluya Yesus. Ya kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah saat ini Bapa, kami boleh tunduk di altar-Mu. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh menikmati jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati saat-saat indah bersama Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, Kau boleh buka setiap hati kami untuk kami menerima jamahan-Mu Tuhan. Untuk kembali boleh Tuhan kuatkan kami. Untuk kembali Tuhan perbarui pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Dan membawa kami untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu bekerja pada saat ini Bapa. Engkau yang akan memulihkan keadaan kami. Engkau yang akan memelihara kami. Terlebih Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menolong dan menjaga kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami boleh mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan buka setiap hati kami. Biarlah kami boleh Tuhan mendengar setiap suara Tuhan pada saat ini. Kami boleh duduk diam di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi Maria Tuhan yang mengambil bagian yang terbaik di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan sabda-Mu. Kami yakin setiap apa yang beliau bicarakan pada pagi hari ini, semua adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu. Tuhan kuasai sebentar pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya kuasa darah-Mu tetap menutup bungkus kami setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini kembali kita boleh mengucap syukur, penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, menjadi pemenang
dan bahkan kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mari kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Dalam Genggaman Tangan Tuhan. Dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sudah semuanya temukan? Mari kita akan baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dan mempelajari di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ini. Di mana pada waktu itu zaman Nabi Yesaya, di mana zaman saat-saat itu umat Allah ada di dalam masa pembuangan di Babel. Dan kita tahu di mana pada masa pembuangan di Babel, umat Allah mengalami tekanan. Umat Allah mengalami penderitaan. Umat Allah mengalami ketidakbebasan. Ya. Dan umat Allah mengalami satu penganiayaan. Bahkan tidak ada masa depan bagi mereka. Mereka bekerja keras di bawah tekanan. Itulah kondisi yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya, di mana umat Allah berada di masa pembuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedemikian itulah, maka Tuhan melalui Nabi Yesaya, dia memberitakan satu kabar. Apa isi dari kabar itu? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yesaya ini, ada satu berita yang disampaikan, yang Tuhan ingin katakan, yang Tuhan ingin kuatkan, dan bahkan yang Tuhan janjikan kepada umat Allah pada waktu mereka menghadapi tekanan, pada waktu mereka menghadapi penderitaan, pada waktu mereka dianiaya dan tidak ada masa depan, dan bahkan mereka tidak ada lagi kebebasan. Mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Karena apa? Kondisi di dalam pembuangan. Dan Tuhan memberikan kabar melalui Yesaya. Isi daripada kabar itu apa? Kita melihat isi daripada kabar itu adalah satu penghiburan. Isi daripada kabar itu adalah berita kelepasan, pembebasan, tadi katakan dari tekanan, ketidakbebasan mereka. Maka ada satu kabar bahwa Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membebaskan. Kabar bahwa Tuhan akan memulihkan mereka dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Yang membuatkan mereka kesulitan, mereka ada di dalam tekanan. Maka disitulah ada kabar bahwa Tuhan Allahnya akan mengadakan pemulihan. Bukan hanya pemulihan, tapi kita melihat baca tadi, Tuhan berikan kekuatan. Ya,
Aku meneguhkan, aku menolong, aku memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan ayat ini mengatakan ada berita sukacita itu adalah kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencermati di dalam pasal ini, maka kita akan menemukan ada kata yaitu tangan. Ya, kita nanti bisa melihat di dalam ayat 10, ayat 13, ayat yang ke-20. Di situ ada kata tangan yang diulang 3 kali. Dan juga ada satu kata katakan pengulangan yaitu jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang. Berarti apa saudara? Ada satu hal yang harus kita perhatikan. Ini sesuatu yang penting. Karena diulang, ditegaskan kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya yakin hari-hari ini Tuhan juga memberitakan berita kemenangan, berita sukacita, berita penghiburan, pemulihan, berita kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebab itu katakan tangan Tuhan, tangan kanannya, tangan Tuhan. Dan juga katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau, aku memberikan kemenangan kepada engkau. Sesuatu yang luar biasa hari ini Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita mau perhatikan bahwa hidup orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya yakin saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara, tangan Tuhan yang seperti apa? Kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, tangan Tuhan adalah satu konsep yang sangat penting di dalam Alkitab. Katakan tangan Tuhan, itu ada satu konsep yang penting di dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tangan Tuhan itu kok penting? Ya kan? Sampai disebutkan di sini ada 3 kali di dalam pasal 41. Berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Ini sangat penting sekali. Mengapa penting? Coba kita perhatikan. Karena tangan Tuhan adalah satu lambang. Tangan Tuhan adalah satu simbol yang penting di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan. Karena apa? Katakan tangan Tuhan itu menyatakan bahwa yang pertama kita lihat. Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Apa pentingnya? Sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Dari tangan Tuhan. Kenapa tangan Tuhan? Karena Dia adalah yang berkuasa. Dia yang berdaulat. Ya. Coba kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tangan Tuhan yang berdaulat seperti apa? Di dalam Yesaya pasal 40 tadi. Coba kita akan cermati ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain. Dan memasang seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada. Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Perhatikan.
menjadi sia-sia, pembesar menjadi sia-sia. Para hakim-hakim juga sia-sia. Ayat 24 katakan, baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Perhatikan, dia berkuasa semua. Tapi coba katakan tadi ayat yang ke-24. Tuhan kirim angin, maka semuanya itu akan diterbangkan. Seperti dikatakan seperti jerami. Artinya apa? Hanya dengan sekejap, maka Tuhan bisa lakukan sesuatu itu. Ya. Tidak ada artinya. Apa yang kita banggakan tadi katakan pembesar-pembesar, ahli-ahli hukum, sia-sia. Tidak ada. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu banggakan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi masalah, mengatasi tekanan, mengatasi ketidakmampuan kita, mengatasi badai penderitaan di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita banggakan? Ingat, ketika umat Tuhan ada di dalam pembuangan, Tuhan memberitakan, aku akan membebaskan, aku akan memberikan kemenangan kepada engkau. Ini yang katakan pentingnya tangan Tuhan karena dia berkuasa dan berotoritas. Yang kedua, mengapa tadi sangat penting? Yaitu ia adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Yang mengontrol segala sesuatu. Saudara baca di dalam Yesaya 40. Ya. Yesaya 40 ayat 10 dan ayat yang 11. Coba kita perhatikan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah sebutkan tangan Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dia akan mengontrol segala sesuatu. Digambarkan di sini seperti gembala dengan kawanan domba gembalaannya. Luar biasa. Ya. Dia akan mengatur hidup kita. Dia akan mengontrol segala sesuatu. Tadi katakan seperti seorang gembala menggembalakan gembalaannya, kawanan ternaknya. Anak-anak domba itu akan dipangkunya. Oh, luar biasa. Dan bahkan induk-induk dombanya itu akan dituntun dengan hati-hati. Dan dia mengumpulkan kawanan ternak itu dengan tangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan itu akan mengontrol kehidupan kita. Dia akan mengontrol segenap sesuatu ini. Bukan hanya mengontrol. Yang ketiga kita lihat. Bahwa Tuhan adalah akan memimpin hidup kita. Dengan tangannya dia akan memimpin kita. Seperti tadi dikatakan, induk-induk dari domba itu akan dituntun dengan hati-hati. Oh, luar biasa, saudara.
akan dipimpin dengan hati-hati. Tentunya dalam pimpinannya dia akan membawa induk-induk domba itu menjadi sukacita, menjadi bahagia, dan dia tidak salah untuk bertindak dan melangkah. Itulah tangan Tuhan. Bukan hanya tangan Tuhan yang memimpin hidup kita. Yang keempat, kita lihat bahwa bukan saja tangan yang mengatur, bukan saja tangannya yang mengontrol segala sesuatu, tapi lebih daripada itu, tangannya penuh dengan kasih. Tangannya penuh dengan kasih. Dan di mana kasih Allah itu diberikan kepada umatnya sampai selama-lamanya. Ya, dengan kasih sekali lagi. Mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-9, di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dengan tidak menolak engkau. Perhatikan, dipilih dengan tidak menolak. Mari kita menyadari siapa diri kita. Adalah orang yang berdosa, orang yang tidak taat, orang yang sudah melanggar ketetapan Allah, orang yang tidak lagi menghargai dan mempercayai Tuhan sebagai Allah kita, yang memberkati, yang menuntun kita, yang berotoritas di dalam hidup kita. Kita adalah orang yang berdosa. Tapi ayat ini mengatakan dengan tegas, itulah bentuk kasih Allah, yaitu apa? Memilih engkau, memilih saudara dan saya, orang yang berdosa. Perhatikan, orang yang sebenarnya dan layak untuk menerima hukuman kematian karena dosa. Tapi yang katakan, dia tidak menolak engkau. Oh, luar biasa, kalau itu bukan kasih. Kalau itu dengan penuh kasih anugerahnya, maka kita tidak akan bisa menikmati genggaman tangan Tuhan. Genggaman tangan Tuhan yang memelihara dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kepada kita kemampuan pengharapan. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi bimbang untuk menghadapi masalah kondisi pada hari-hari ini. Ingat, kasih Tuhan. Oleh sebab itu penting kita ada dan kita bersyukur jikalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena dia mengasihi dan sangat mengasihi saudara-saudara. Ingat, kondisi apapun, Tuhan tidak akan menolak engkau. Ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika umat Allah dibuang dalam pembuangan di Babel, Tuhan tidak membiarkan mereka terus di dalam tekanan, dalam penderitaan. Tidak membawa mereka terus di dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Mereka tidak bisa bebas untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan perhatikan. Dan satu kali Tuhan akan kembalikan mereka dari perbudakan. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu mengatakan, aku tidak layak lagi. Aku adalah orang yang berdosa. Dosaku banyak. Tapi perhatikan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah menolak engkau. Ayo segera kita bertindak.
untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati kasih, untuk menikmati anugerah Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar daripada izin dari tangan Tuhan yang berdaulat untuk mengontrol kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar daripada izin dari tangan Tuhan yang berdaulat dan yang mengontrol. Saya yakin hari-hari ini ketika kita menghadapi, Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan tidak membiarkan. Tuhan yang berdaulat, Dia juga akan mengontrol kehidupan saudara dan saya. Demikian juga ketika Tuhan mengontrol umatnya pada masa pembuangan di Babel. Tuhan lihat dan Tuhan mengontrol. Oleh sebab itu ayo Allah izinkan itu terjadi untuk hari-hari ini. Tapi ingat, Tuhan mengontrol kita. Tuhan tahu semuanya adalah seizin. Tuhan izinkan kita untuk di rumah. Untuk apa? Membangun keeratan dalam rumah tangga. Ikatan. Itu yang dulu kita tidak bisa bersatu. Tapi kita dibuat dalam kondisi ini untuk kita bersatu di dalam rumah. Kalau dulu kita hanya datang ke gereja beribadah seminggu sekali. Sekarang Tuhan ajar dalam hidup kita untuk setiap hari membangun mezbah, membangun gereja-gereja rumah. Ya, Tuhan kontrol kita. Seringkali ada banyak mengatakan sampai kapan? Kita tidak perlu untuk tahu sampai kapan, tapi yang jelas ada berita baik, ada kabar baik, ada berita sukacita. Tuhan pasti akan memberikan kelepasan. Pasti ada waktu, dan waktu Tuhan itu adalah indah. Dan juga kita tahu bahwa tidak ada hal yang menimpa hidup kita itu terlepas dari tangan Tuhan yang melindungi dan memproteksi. Perhatikan, semua boleh terjadi yang menimpa hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Tidak terlepas dari tangan Tuhan yang selalu melindungi, memproteksi diri kita. Sebagaimana umat Allah pada waktu dalam pembuangan, Tuhan memproteksi, Tuhan melindungi mereka. Sehingga saatnya Tuhan melepaskan umatnya keluar dari perbudakan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Keluar dari kondisi supaya mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang dulunya ada tekanan-tekanan, ya, kerja rodi, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi Tuhan berikan waktu itu untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu luar biasa, tangan Tuhan. Dan yang kelima kita lihat bahwa tangan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Tangan Tuhan akan membawa kemenangan. Kita lihat dalam ayat yang ke-10 di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Itu apa? Yang membawa kemenangan. Oh, luar biasa.
Itu penting. Makanya diulang untuk mengingatkan saudara dan saya. Bahwa pentingnya tangan Tuhan itu. Karena tangan Tuhan itu akan membawa kemenangan. Kemenangan atas apa, saudara? Mari kita akan perhatikan. Kemenangan terhadap ketakutan. Dan disitu katakan, jangan takut, jangan bimbang. Saya yakin hari-hari ini Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan memberikan kemenangan dari ketakutan-ketakutan yang ada. Takut apa masa depan? Takut hidup kita, takut kebutuhan kita. Apa saja yang kita takutkan. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau dari rasa takut-takut yang ada, yang menghantui di dalam hidup kita. Haleluya. Takut terhadap apa? Kemenangan terhadap apa? Ayat yang kedua katakan di sini, kebimbangan. Apa yang menjadi kebimbangan engkau untuk hari-hari ini? Mari kita akan lihat, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tangan Tuhan akan memberikan kemenangan dari rasa-rasa kebimbangan-kebimbangan yang terjadi hari-hari ini. Apa yang menjadi kebimbangan saudara? Apa yang menjadi kebimbangan kita hari-hari ini? Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan engkau pasti akan menang. Dan engkau akan keluar dari kebimbangan-kebimbangan yang ada ini. Bukan hanya kebimbangan. Kalau kita membaca, coba kita perhatikan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-18 sampai ayat yang ke-20 di dalam pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41. Apa saudara? Kita lepas dari kondisi. Kita menang dari situasi yang ada. Coba kita perhatikan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui. Perhatikan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui. Memperhatikan dan memahami apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dipahami, apa yang harus diketahui, apa yang harus dia lihat. Ayat ini mengatakan bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Tadi katakan kemenangan terhadap situasi, kemenangan terhadap kondisi yang ada. Apa dikatakan di sini? Tuhan bisa buat padang gurun itu menjadi telaga. Luar biasa. Dan situ akan memancar air. Ya, dari tanah yang kering. Mustahil. Tanah kering ada air. Padang gurun dikatakan di sini menumbuhkan pohon aras. Dia mengamatkan pohon berangan, pohon cemara. Dan bertumbuh, saudara. Kalau kita melihat situasi tidak mungkin. Tapi ayat mengatakan supaya mereka tahu. Supaya mereka melihat. Supaya memperhatikan. Supaya mereka memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu. Dan saya yakin hari-hari ini kita akan melihat. Kita akan memahami. Kita akan tahu. Kita akan memperhatikan. Benar tangan Tuhan. Itu yang membuat segala sesuatu. Tangan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam situasi apapun. Masihkah kita takut? Masihkah kita cemas?
Masihkah kita tidak percaya akan genggaman tangan Tuhan di dalam hidup kita? Saya sangat yakin Tuhan pasti akan mengubah situasi kondisi yang ada untuk hari-hari ini. Jangan engkau terbuai dengan kondisi kita. Ya, dalam keadaan yang hari-hari ini kita alami. Aduh, aku tidak ada lagi pendapatan. Aku tidak ada lagi berkat. Ingat, kalau Tuhan bisa lakukan itu, padang gurun, tanah yang tandus kering, memancarkan air, membuat sungai-sungai di atas bukit-bukit gundul. Saya yakin, saya percaya tangan Tuhan juga sanggup untuk mengubah dan memberikan kemenangan bagi saudara saya hari ini. Amin saudara. Yang keenam, tangan Tuhan itu apa? Tangan Tuhan itu berbicara tentang karya Tuhan. Karya Tuhan untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Tangan Tuhan berbicara tentang karya Dia yang menjamin keselamatan di dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam pasal 41 di Yesaya ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yesaya 41 ayat 14 katakan demikian. Kata Tuhan, jangan takut Israel. Biarpun engkau kecil dan lemah. Perhatikan. Jangan takut walaupun engkau kecil dan lemah. Ya. Oh, apa daya kita? Kita tidak akan mampu kalau kita itu kecil, lemah. Bisa mengalahkan, bisa memberikan kemenangan dalam diri kita. Dalam situasi apapun yang terjadi hari-hari ini. Ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan takut, biarpun engkau kecil dan lemah. Akulah Tuhan yang menolong engkau. Ini pernyataan Tuhan. Dia menyatakan dirinya. Jangan takut sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau tidak berdaya, sekalipun engkau kecil. Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang menolong engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel adalah penyelamatmu. Amin. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Waduh, luar biasa sekali saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Di mana saudara berada, dalam kondisi apapun yang saudara hadapi. Ingat, tangan Tuhan akan ada satu jaminan keselamatan. Ya, jangan takut untuk menghadapi ini. Karena satu realitas dalam hidup, yang berkata siapa? Yang berfirman siapa? Yaitu akulah Tuhan Allahmu, penyelamatmu. Kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan Allah kita adalah penyelamat, masihkah kita gentar? Masihkah kita bimbang? Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan membawa kemenangan. Itulah Allah kita. Dan ayat yang ke-13 di situ disebutkan, sebab aku Tuhan Allahmu. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Luar biasa, akulah Tuhan Allahmu. Yang tadi katakan dia yang berotoritas. Dia yang berdaulat di dalam diri kita. Dia yang memperhatikan. Dia yang melindungi kita. Dia yang memproteksi diri kita. Dia yang mengasihi kepada kita. Dia menyatakan sebab aku Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Luar biasa saudara. Berarti kita tidak dibiarkan untuk sendiri. Karena tangan Tuhan memegang tangan kita.
Oh, kita baca ayat ke-10, sebab aku inilah Allahku. Hari ini pernyataan Tuhan luar biasa, mengingatkan dalam kondisi apapun bahwa Dia adalah Tuhan Allahmu. Dia yang menyertai engkau. Dia yang memegang tangan kananmu. Dan Dia akan menuntun kita. Dan Dia yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita dalam situasi hidup kita seperti ini. Zaman itu telah berubah. Dan ini memang kita harus perhatikan hari-hari ini. Semuanya berubah. Semua yang tidak, adakah yang tidak berdampak? Dalam situasi kondisi untuk hari ini. Semuanya berdampak. Dan ingat, semua itu berubah. Tapi ayo kita ketahui, kita lihat, kita pahami bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Allah kita tidak pernah berubah. Apa? Tidak berubah apanya? Dia tidak berubah kasihnya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara, Dia memperhatikan saudara dan saya. Dia memegang tangan saudara. Dia sedang membimbing saudara, Dia menyertai saudara. Itulah kasihnya. Oleh sebab itu katakan, inilah yang disebut dengan kasih Tuhan. Tidak berubah. Bukan hanya kasih, tapi kuasanya. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dia berkuasa. Kalau Tuhan menyembuhkan, Dia sampai hari ini, Dia juga berkuasa untuk menyembuhkan engkau. Ini yang katakan. Dia bisa, manusia, dunia bisa berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah kuasanya. Dia juga tidak berubah pemeliharaannya. Tadi katakan Dia pelihara seperti gembala dengan domba, ternak gembalaannya. Dia perhatikan, Dia pelihara. Bukan hanya Dia pelihara, tetapi Dia menolong. Pertolongannya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bahkan janji-janjinya Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan berjanji dalam hidup kita. Tuhan akan membawa dalam kemenangan. Kita ada di dalam tangan, genggaman tangannya. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Tapi yang Tuhan inginkan, semua manusia diselamatkan. Menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah genggaman tangan. Mari Bapak Ibu saudara yang terakhir. Terakhir kita akan melihat. Ayo kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 49. Ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Demikianlah. Lihat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Perhatikan. Lihat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Luar biasa, saudara. Nama-nama saudara itu ada ditulis di dalam telapak tangannya. Tadi katakan Tuhan tidak pernah lepas untuk memperhatikan kita. Bukan hanya itu, dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Aku selalu ingat padamu. Tuhan selalu ingat kepada kita. Dan perhatikan, ayo kita boleh bersyukur. Kalau nama kita dilukis di telapak tangan Tuhan. Ya, dan tidak akan hilang lukisan itu. Itulah kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ayo mari kita hidup di dalam genggaman tangan Tuhan.
Kita bersyukur kalau hari-hari ini kita menghadapi. Jangan keluar dari genggaman tangan Tuhan. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan selalu melihat engkau. Tuhan selalu ingat engkau. Luar biasa. Seringkali kita tidak ingat Tuhan. Seringkali kita marah dengan Tuhan. Tapi hari ini, ayo kita kembali. Tuhan melihat engkau. Apa yang terjadi, apa yang saudara alami hari-hari ini? Ingat, saudara, nama saudara ada di telapak tangan Tuhan. Nama saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Masihkah kita tidak percaya akan Tuhan kita? Hari ini Tuhan mengatakan, aku inilah Tuhan Allahmu. Aku inilah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Aku yang memperhatikan engkau. Aku melihat engkau. Dan aku akan memberikan kemenangan. Karena aku berkuasa. Aku yang berotoritas. Mari. Jikalau hari ini ada sesuatu yang menekan saudara, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelepasan di dalam hidup kita. Di tengah badai hidup, perhatikan Tuhan menemani engkau. Di atas kesulitan, Tuhan menyatakan di dalam dirimu secara pribadi. Banggakah kita kepada Tuhan? Banggakah kita kepada Dia, Tuhan Allah kita? Sebab Dia tidak pernah tinggalkan dan membiarkan engkau sendiri. Dia tidak pernah melupakan engkau. Karena nama saudara, nama saya telah dilukis di telapak tangan Tuhan. Dan Dia selalu melihat dan memperhatikan kita. Adakah hari-hari ini kita boleh bersyukur? Nyatakan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan atas perbuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bangun sesembahan kita kepada Tuhan dalam setiap hidup kita, setiap nafas hidup kita. Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku meneguhkan engkau, dan kan aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini mari kita makan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan menghadapi. Di telapak tanganmu tertulis namamu. Mari kita akan menyanyikan ini. Di telapak tangan tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Allah sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Bangga ku punya Bapa sepertimu, tak pernah meninggalkanku. Ku
Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Mari kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama. Oh Jesus, glory, haleluya, amin. Dan ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, amin. Glory Jesus, haleluya. Aduh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bahwa segala permasalahan, segala kondisi yang Bapak Ibu saudara sekalian hadapi untuk hari-hari ini, perhatikan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang mengasihi. Ia tidak berubah sekalipun dunia itu berubah. Hari ini Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya, nama saudara ada dan ditulis di telapak tangannya. Saudara ada di dalam genggaman tangannya. Maka saudara akan mendapatkan mujizat, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan masa depan. Hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Banggakan Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan biarlah selalu dalam setiap nafas hidup kita. Hidup kita penuh dengan pujian. Hidup kita penuh dengan penyembahan. Hari ini apapun yang saudara hadapi, terima kelepasan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima masa depan, terima sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak takut lagi, engkau tidak bimbang lagi. Dalam kondisi apapun, karena Tuhan telah menyatakan, akulah Tuhan Allahmu. Aku telah memegang tangan kananmu. Aku memelihara. Jangan takut. Aku menyertai. Dan akan membawa engkau kepada kemenangan. Dan sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami yakin Tuhan, Engkau akan melepaskan bangsa negara kami Indonesia dari wabah-wabah yang ada, dari virus yang ada. Karena kami percaya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia ada di dalam genggaman tangan Engkau. Kami percaya Engkau berkuasa, kami percaya Engkau berotoritas. Kami percaya Tuhan Engkau mengontrol. Kami percaya Tuhan Engkau penuh belas kasihan. Kami percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan lepaskan bangsa negara kami dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh bersukacita. Kami boleh memuliakan Engkau. Dan bahkan kami boleh menyaksikan bahwa Yesus Tuhan Allah, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, dari sampai tingkat 1, tingkat 2, Kota Madya, dan bahkan Tuhan sampai kepada camat, kelurahan, RT, RW, dan seluruh masyarakat. TNI Polri, Tuhan juga akan melindungi dan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan sembuhkan mereka-mereka yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Bagi mereka yang menghadapi, bagi tim medis, para medis, Tuhan juga akan melindungi, memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami percaya tangan-Mu sangat berarti. Tangan-Mu sangat penting di dalam hidup kami Bapa. Pegang kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan kami. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi dan memelihara dalam hidup kami. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.